Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfi. Saya dari kelas A dengan NIM 5243230045. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal latihan penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh satu fasa pada mata kuliah Elektronika Daya Program Studi Teknik Elektro. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke soal yang telah diberikan. Di sebelah kiri saya adalah soal dan di sebelah kanan adalah jawaban yang telah saya buat, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan jawaban ini. Nah, yang pertama kita masuk ke soal latihan penyearah setengah gelombang satu fasa dengan materi analisis karakteristik dan performa rangkaian. Soal 1 adalah sebuah rangkaian penyearah setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin 100 pt volt dengan beban resistif R sama dengan 10 ohm. Yang ditanya adalah A. Hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata atau VDC pada beban, dan B. Tentukan nilai arus rata-rata atau EDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, pertama diketahui sumber tegangannya adalah VST sama dengan 220 sin 100 pt volt dan beban R sebesar 10 ohm. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa tegangan puncaknya atau VM adalah 220 volt. Nah, kemudian untuk soal 1A yaitu tegangan DC rata-ratanya. Untuk penyearah setengah gelombang dengan dioda ideal, rumus tegangan DC rata-rata adalah VDC sama dengan VM dibagi dengan P. Dengan memasukkan nilai VM sebesar 220 volt diperoleh VDC sama dengan 220 dibagi P, yaitu sekitar 70 volt. Kemudian soal 1B yaitu arus DC rata-rata. Nah, selanjutnya arus DC rata-rata dapat dihitung menggunakan hukum Ohm, yaitu IDC sama dengan VDC dibagi dengan R. Nah, jadi 70 dibagi 10 menghasilkan arus DC sekitar 70 ampere. Nah, kemudian di sini kita masuk ke soal yang kedua yaitu evaluasi efisiensi berdasarkan rangkaian pada soal 1. Jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt. Analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Baiklah, mari kita jawab. Nah, pada kondisi nyata, dioda tidak ideal dan memiliki jatuh tegangan sekitar 0,7 volt. Maka, tegangan puncak efektif yang sampai ke beban menjadi 220 dikurangi 0,7, yaitu sekitar 219,3 volt. Nah, jika nilai ini dimasukkan ke dalam rumus tegangan DC rata-rata menjadi sekitar 69,82 volt atau sedikit lebih kecil dibandingkan kondisi dioda ideal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian daya hilang pada dioda sehingga tegangan dan daya keluaran pada beban berkurang dan akibatnya efisiensi rangkaian menjadi menurun. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu sebutkan dua kelebihan dan dua kekurangan dari penggunaan penyearah setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Nah, di sini saya sudah membuatnya, yaitu yang pertama kelebihannya adalah kelebihan penyearah setengah gelombang adalah rangkaiannya sederhana dan jumlah komponennya sedikit sehingga mudah dan murah untuk direalisasikan. Namun, kekurangannya adalah ripple tegangan yang besar dan efisiensinya rendah karena hanya setengah gelombang dari sinyal AC yang digunakan. Kemudian di sini kita masuk ke bagian B yaitu penyearah gelombang penuh satu fasa. Di sini soal yang pertama adalah perbandingan performa, yaitu sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyearah setengah gelombang. Nah, pertanyaannya adalah jika menggunakan penyearah gelombang penuh tipe jembatan atau bridge rectifier dengan input 220 volt RMS, hitunglah nilai tegangan puncak luaran atau VM dan tegangan rata-rata atau VDC. Nah, yang pertama adalah soal yang pertama, tegangan puncak dan tegangan DC. Nah, selanjutnya, untuk penyearah gelombang penuh, diketahui input
VRMS sebesar 220 volt. Maka tegangan puncaknya adalah akar 2 kali 220 yaitu sekitar 311 volt. Untuk penyearah gelombang penuh, tegangan DC rata-ratanya adalah 2 kali Vm dibagi dengan Pi sehingga diperoleh nilai sekitar 198 volt. Kemudian untuk soal 2 ialah analisis filter. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter secara paralel dengan beban R. Soalnya adalah jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage dan apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar. Jelaskan alasannya. Baiklah, di sini langsung kita jawab. Yang pertama adalah soal 2A. Fungsi kapasitor filter. Nah, pada rangkaian penyearah gelombang penuh, kapasitor filter dipasang untuk memperkecil ripple tegangan. Kapasitor bekerja dengan cara menyimpan muatan saat tegangan naik dan melepaskan muatan saat tegangan turun, sehingga tegangan keluaran menjadi lebih rata dan lebih stabil. Kemudian soal 2B, pengaruh jika kapasitansi diperbesar. Jika nilai kapasitansi diperbesar, maka kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan juga semakin besar. Akibatnya, ripple tegangan akan semakin kecil dan tegangan DC keluaran akan semakin stabil serta mendekati nilai maksimumnya. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu studi kasus atau case method. Nah, sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple minimal. Antara penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh, manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi-rugi daya atau losses. Nah, untuk perangkat elektronik yang sensitif terhadap ripple, penyearah gelombang penuh lebih efisien digunakan dibandingkan penyearah setengah gelombang. Hal ini karena penyearah gelombang penuh menggunakan kedua setengah gelombang sinyal AC, sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih besar, ripple yang lebih kecil, dan rugi-rugi daya yang lebih kecil. Demikian penjelasan saya mengenai penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh satu fasa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.